Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Kita dari kelompok 5 PBL 3 dengan saya sendiri Denny Prasetyo Dan saya Fitri Fajarianti. Kita nggak hanya berdua aja loh, ada teman-teman kita juga. Yang pertama kita panggilkan ada Della, Yoga Pratama, Bekti, dan yang terakhir Firmansyah. Nah, kita mau ngapain sih di sini? Hari ini kita akan memberikan informasi tentang pencegahan demam berdarah dan pemanfaatan serai wangi sebagai penolak gigitan nyamuk. Kenapa sih yang dibahas tuh DBD, kan kita lagi di masa pandemi COVID-19. Iya, kalau memang kita masih di era pandemi dari COVID-19, cuma Indonesia sendiri memang negara endemis dari penyakit DBD. Nah, dari awal tahun sampai bulan Juli 2020 sudah terdapat 70.000 lebih kasus DBD di Indonesia. Jadi bukan hanya COVID aja yang sedang mengancam Indonesia, tapi DBD juga masih mengancam di Indonesia. Nah, tujuan kita di sini untuk menginformasikan pencegahan tentang DBD dan juga pemanfaatan dari tanaman serai wangi sebagai penolak gigitan nyamuk. Nah, kegiatan kita hari ini apa aja sih? Nanti kita ada pembahasan dari dokter dan apoteker, serta kita melakukan praktek pemberantasan sarang nyamuk dan pembuatan larutan dari serai wangi. Yuk kita simak videonya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ivi Fahidayani yang biasa dipanggil Dr. Ivi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit penyakit tentang demam berdarah atau demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah atau demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot, dan atau nyeri sendi, disertai dengan leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diatesis hemoragik. Pada DBD, etiologinya sendiri adalah virus dengue dari genus Flavivirus. Epidemiologinya di Indonesia karena wilayah endemis ya, penularan infeksi dengue itu melalui vektor nyamuk Aedes. Jadi ada dua nyamuk Aedes, yang pertama Aedes aegypti yang biasa banyak terjadi, dan yang kedua adalah Aedes albopictus. Manifestasi klinis demam berdarah itu sendiri, dia adalah terjadi fase demam 2-7 hari, dan ada namanya fase kritis 2-3 hari di antara fase demam itu. Karena ketika fase kritis itu bisa pasien itu sudah sembuh dengan terapi adekuat, atau bisa terjadi renjatan shock atau kita kenal dengan DSS, Dengue Shock Syndrome. Diagnosis demam berdarah itu sendiri adalah penyakit demam akut 2-7 hari ditandai oleh 2 atau lebih manifestasi klinis di bawah ini, seperti contohnya nyeri kepala, nyeri retroorbital atau nyeri di belakang mata, ada mialgia, ada artralgia, dan ada manifestasi perdarahan atau petechiae atau ada pecah pembuluh darah di bawah kulit. Dan yang kedua, diagnosis DBD atau demam berdarah dengue, jadi sudah berdarah ya. Jadi menurut kriteria WHO tahun 1997, diagnosis DBD dapat ditegakkan jika ada demam atau riwayat demam akut 2-7 hari, demam lebih fasik. Lalu ada minimal 1 dari manifestasi perdarahan seperti uji bendung positif, petechiae, ada perdarahan mukosa atau epistaxis atau mimisan atau perdarahan gusi, lalu ada limfositosis atau hematemesis atau melena. Lalu yang kedua ada nilai trombositnya sudah mulai turun atau trombositopenia, itu trombositnya kurang dari 100.000. Lalu ada
Kebocoran plasma ditandai dengan hematokrit yang meningkat lebih dari 20% dari standar normal, atau hematokritnya justru turun lebih dari 20% setelah ada terapi cairan. Lalu lab yang biasa digunakan untuk menunjang diagnosis dari demam berdarah dengue atau demam berdarah itu sendiri adalah pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, trombosit, lalu ada pemeriksaan antibodi IgG atau IgM, dan jika ada infeksi sekunder atau pemeriksaan hati bisa kita lihat dari nilai SpO2 SGPT meningkat, atau ketika sudah semakin parah ketika sudah DBD semakin parah ada efusi pleura, jadi kita bisa ronsen toraks seperti itu. Lalu terakhir ya, yang paling penting adalah penata laksanaan dari demam berdarah itu sendiri. Jadi tidak ada terapi yang spesifik untuk tata laksana dari demam berdarah itu sendiri, kecuali sudah ada renjatan atau ada shock ya. Ya tadi namanya demam berdarah DDS, demam Dengue shock syndrome. Jadi prinsip utamanya adalah terapinya suportif. Jadi dengan terapi suportif yang adekuat, maka angka kematian dapat diturunkan hingga kurang dari 1%. Asupan cairan pada penderita demam berdarah itu perlu diperhatikan karena cairan oral ya. Karena jika asupannya itu cukup, maka dia akan lebih daya tahan tubuhnya lebih baik untuk menghadapi si virus ini. Tapi jika asupan cairannya tidak bisa dipertahankan, maka harus diberi cairan intravena untuk mencegah dehidrasi atau hemokonsentrasi. Pencegahan demam berdarah sendiri dengan 3M+. Yang pertama adalah menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, mengganti vas isi dari vas bunga. Lalu yang kedua adalah menutup juga bisa menutup bak air, lalu bisa menutup gelas-gelas yang mungkin ada air dan terbuka, karena perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti itu sendiri dia justru ada di air yang bersih, bukan di air yang kotor. Yang ketiga adalah memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai yang berpotensi untuk perkembangbiakan virus Aedes seperti itu. Dan plusnya apa nih? Plusnya bisa yang pertama menebarkan bubuk abate, yang kedua kita bisa memberikan lotion nyamuk, yang ketiga memakai kelambu saat tidur, yang keempat memelihara ikan pemangsa jentik, yang kelima bisa menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk, yang keenam itu mengatur ventilasi cahaya agar perkembangan nyamuk itu tidak berkembang dengan baik gitu. Yang ketujuh yang terakhir mengubah kebiasaan menggantung pakaian kotor seperti itu. Nah, setelah kita simak dari penjelasan dari dokter Yuki, teman-teman akan membagi jadi 2 tim. Tim yang pertama, tim PSS. Tim yang kedua, tim Serewangi. Ya, kami dari tim PSN di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan secara langsung kegiatan dari pemberantasan sarang nyamuk yang bisa kita lakukan di rumah kita sendiri. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk minimal harus dilakukan setiap 1 minggu sekali ya. Ya, lebih baik kita simak video berikut ini.
di saat pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus lebih waspada dengan ancaman penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini, terutama di daerah yang angka kasus COVID-19-nya itu tinggi. Apalagi ketika COVID-19 ada peran jumantik yang mungkin tidak optimal karena disebabkan oleh social distancing, dan ada mungkin sudut-sudut bangunan yang selama ini ditutup di era pandemi COVID. Jadi sekarang harus kita lihat kembali apakah ada perkembangbiakan si jentik nyamuk itu sendiri. Dan yang paling penting adalah kesadaran kita untuk PSN atau pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan rumah sendiri dan lingkungan sekitar yang memang berpotensi untuk berkembangnya nyamuk, supaya kita bisa meminimalisir perkembangan nyamuk, meminimalisir penyakit demam berdarah di era pandemi COVID-19. Di era pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia dan juga dunia, pemerintah Indonesia sudah melonggarkan kita melalui adaptasi kebiasaan baru dengan menuruti seluruh protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Salah satunya yaitu menggunakan masker saat kita berada di luar rumah, Jaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun. Bawa hand sanitizer setiap keluar rumah. Jaga imunitas dengan cara berolahraga dan makanan-makanan berikut. Dan jangan lupa stay at home. Ya, kita memang masih berada di era pandemi COVID-19, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih diancam oleh keberadaan dari penyakit DBD. Nah, video yang sudah kita simak sebelumnya menjelaskan tentang pencegahan dari DBD dan juga pemanfaatan tanaman serai wangi yang ada di sekitar kita. Tetap jaga lingkungan, tetap jaga kesehatan untuk mencegah dari adanya COVID-19 dan juga dari DBD. Ingat ya, Tetap stay safe, stay home, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.